Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ngopas, Ngobrol Pendidikan Santuy. Kali ini kita berada di SMK Negeri 1 Cilengsi, Jawa Barat. Kebetulan di sini ada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Meise Yeti. Ya, beliau ini luar biasa, energik, perjuangannya mengembangkan sekolah luar biasa juga. Ini berangkat dari Cibinong ya Bu ya, Cibinong kemudian pindah lagi ke sini. Mudah-mudahan SMK Negeri 1 Cilengsi ini di bawah Ibu Meise lebih maju, lebih berkembang lagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mes. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah, gimana Bu Mes, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Ya Bu Mes, ini luar biasa perkembangannya SMK Negeri 1 Cilengsi ini. Kita lihat dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan. Ini kabarnya sekarang juga sudah ada penambahan kompetensi baru, logistik ya Bu ya, yang Betul. terbaru ya. Iya. Ini di logistik sendiri kita lihat perkembangannya juga luar biasa, karena ini akan merespon kebutuhan industri yang sekarang kekurangan kita kurang lebih untuk nasional saja 28.000 ya Bu ya. Waduh, luar biasa sekali ya. Ya. Tapi ini di SMK Negeri 1 Cilengsi ini tidak hanya logistik yang dikembangkan. Ada beberapa kompetensi teknik yang dikembangkan dan ini maju ya Bu ya. Nah, Ibu bisa sedikit ceritakan bagaimana perjalanan SMK Negeri 1 Cilengsi ini. Terima kasih Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan SMK Negeri Cilengsi bagi saya adalah SMK yang ketiga, di mana SMK 1 Cibinong merupakan kawah candra di muka bagi saya selama 17 tahun menimba ilmu tentang ke-SMK-an yang notabene dulu tidak paham saya SMK seperti apa, karena SMK pendidikan itu seperti apa, karena basic saya mungkin dari universitas ya, yang bagaimana kependidikan saya tidak paham. Akhirnya saya harus terjun di SMK Negeri 1 Cibinong. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, sampai akhirnya saya waktu itu tahun 2003-2004 saya diinstruksikan untuk membuat kurikulum. Kurikulum IT waktu itu, karena IT masih gabung dengan elektro. IT waktu itu 4 orang ya. Suruh membuat, perempuannya saya sendiri, dengan Pak Gatot waktu itu, dengan Pak Bagiono juga ya. Saya membuat, dari situlah saya terbuka, oh ternyata SMK tuh seperti itu gitu kan ya. Akhirnya saya tahu, oh SMK tuh betul-betul siap kerja, dan SMK tuh harus kompetensi anak tuh harus benar-benar sesuai dengan industri. Nah, saya belum berpikir kurikulum merdeka waktu itu ya, karena kurikulum masih kurikulum 98 waktu itu, 2003, 2004, 2006 gitu kan 2013 ya. terakhir, 2013 yang terakhir. Saya 2024 menyusun kurikulum 2004 waktu itu saya pada yang protes, kok sama dengan yang kuliah kurikulumnya gitu kan ya, IT gitu kan. Waktu itu saya di IT-nya gitu kan, itu di rekayasa perangkat lunak, TKJ dan TKJ multimedia dan animasi Pak waktu itu. Ya emang seperti ini gitu kan ya. Cuma bedanya mungkin kalau perguruan tinggi atau S1 mungkin ke analisis desain. Tapi kalau saya SMK langsung ke sebagai pelaksananya, bagaimana mengcoding, bagaimana untuk membuat jaringan di lapangan itu seperti apa. Tetap desainnya ada di orang-orang yang S1 seperti itu. Waktu itu saya berpikiran gini, karena saya ngajar di RPL, saya dengan anak-anak itu dekat. Sekarang saya sudah menjelaskan apa itu basic-basicnya, dasar-dasarnya, kompetensinya seperti apa ya. Akhirnya saya ke anak-anak, Bu, ini implementasinya seperti apa? Kamu kalau seandainya membuat programnya hanya untuk sendiri aja, tidak ada manfaatnya. Sok kalian ke industri, saya bilang itu, atau ke perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil lah, yang home industri seperti kayak apotik, koperasi. Nah, itu bisa diimplementasikan program-program itu. Ini kan menarik transformasi sekolah kejuruan ini ya Bu. Dulu dari STM ya. STM dan itu berada di kota-kota. Betul. Nah, sekarang ketika berubah menjadi SMK itu perkembangannya
seperti jamur itu, dan itu sebagian besar di pedesaan kan. Betul. Nah, ini Ibu melihat perkembangan SMK itu di dalam, kalau kita bilang konstelasi kebutuhan industri, perkembangan industri, ini perannya seperti apa? Kalau kita tuh ngelihat dari SDM-nya dulu ya, SDM pendidiknya. Kalau SDM pendidiknya mungkin ngelihat dunia luar, ini adalah suatu yang menarik Pak sebenarnya. Jadi antara link and match antara SMK sekolah dengan industri itu sangat luar biasa, sangat cocok sekali. Tapi saya suka menganalisis diri sendiri. Ini gurunya sanggup atau tidak untuk seperti itu, karena butuh totalitas. Butuh totalitas, butuh usaha yang berat gitu kan ya. Bagaimana untuk membuat mindset ya anak-anak SMK ya. Ini loh di industri itu seperti ini gitu kan ya. Nah, itu mungkin yang saya sampaikan ke anak-anak seperti itu. Sampai anak-anak akhirnya pada saat kelulusan, setelah lulus atau sebelum lulus, Bu, saya sudah disuruh bikin ini. Bu, suruh bikin ini, suruh bikin ini. Nah, itu seperti itu. karena jangan sampai yang kalian pelajari tidak ada manfaatnya untuk industri kan skala besar, minimal untuk masyarakat yang sekitarnya. Ya, artinya kan dalam pengembangan SDM ini ya, terutama di SMK ini butuh keikhlasan ya. Nah, itu Pak. Butuh keikhlasannya. Jangan sampai kita ingin mengembangkan kejuruan, ingin mengembangkan SDM melalui SMK, tapi ada kepentingan-kepentingan lain. Nah itu Pak, saya setuju Pak. Karena totalitas sebagai seorang pendidik, saya bilang gini, seorang pendidik itu tidak bisa hanya berapa jam, 8 jam di sekolah, ya kan? Saya bilang 24 jam. Saya suka cerita gitu, sebagai seorang pendidik itu 24 jam, gitu kan ya. Apa yang dibutuhkan oleh anak-anak pada saat misal PKL. PKL tuh biasanya kan dia ada yang shift malam, ya kan? Dia suka konsultasi gitu kan. Masa ya kita, nggak tahu ya, saya maaf istirahat. Nah, kita kalau menurut Ibu nih, apa sih yang dibutuhkan untuk mengembangkan SMK itu? Yang dibutuhkan salah satunya SDM. Yang kedua adalah SDM-nya tuh guru-guru ya, guru-guru. Yang kedua ada fasilitas. Fasilitas itu tidak fasilitas yang harus ideal, ya kan? Ada tapi bisa dimanfaatkan, berdayakan. Dan kita gali potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Apa sih keperluannya? Apa sih yang dibutuhkan? Seperti itu, ya. Ditambah lagi dengan kolaborasi sekarang, Pak. Kalau saya kerja sendiri mungkin tidak ada apa-apanya. Tapi teman-teman saya yang paham, yang aware, yang peduli, dan itu mungkin saya sering tegaskan ke teman-teman, ayo kita kerjasama. Zaman sekarang tidak ada yang kerjasama. Itu yang menjadikan sekolah itu bisa besar. Seperti itu, karena kalau tanpa adanya kerjasama akan sulit, ya. Dan satu lagi adalah mungkin dari ilmu gurunya yang harus di-up terus Pak, sesuai dengan ada kebutuhan industri seperti apa. Di upskilling gitu ya. Betul, seperti itu. Tapi ini sekarang nih kalau kita lihat nih, industri juga kan sudah mulai nih melirik SMK. Betul. Ya, berkembang kerjasamanya dan sebagainya. Ini menurut Ibu seperti apa sih sebenarnya perkembangan hubungan industri? Kalau industri, alhamdulillah sih ya, sekarang industri sudah melek ya, karena mungkin ada kebijakan dari pemerintah seperti apa gitu kan, industri gitu kan ya. Alhamdulillah, dulu waktu zaman saya sulit sekali Pak, anak untuk magang sana sulit ya, luar biasa. Sekarang malah industrinya yang jemput bola ke kita. Mereka menawarkan ya. Betul, menawarkan. Kita mau MOU, saya bilang gini, jangan dulu, saya pelajari dulu, ya kan, kita harus sama-sama ini dulu, mengerti dulu loh, itu kan ya, seperti apa, alhamdulillah Pak. Jadi anak-anak juga ada yang magangnya yang paling jauh mungkin di Ciling situ, ada yang ke Bandung juga, ya ke Bandung anak-anak, dan alhamdulillah sudah langsung terjun ke udah diajak oleh bimbingnya langsung ke industri-industri yang lain Pak, untuk memasang sesuatu alat, terutama untuk jurusan TOI, otomasi industri. Otomasi industri, dan sekarang menjadi yang terdepan di sini Bu ya. Betul. Nah, cuma ini begini Bu, ini kan magang sudah di mana-mana. Kalau kita menyebutnya magang atau in-house training atau apalah namanya, ada kekhawatiran nggak di guru-guru kita atau di Ibu khususnya sebagai pimpinan di SMK Negeri 1 terkait dengan misalnya anak-anak kita di tempat magang mengalami eksploitasi atau apa dan sebagainya kayak gitu. Jadi sebelum kita merencanakan untuk magang nih, kita industrinya tanya dulu apa yang dimagangkan oleh anak.
ya kan, sesuai atau tidak. Ya. Jangan sampai ibaratnya tidak sesuai ya, kasihan juga ke anaknya, nggak dapat ilmunya, nggak dapat. Emang sih yang namanya magang tuh bukan untuk mencari ilmu aja, tapi karakter budaya kerja. Tapi budaya kerja yang bagaimana, ya kan? Kita punya rambu-rambunya yang disepakati dengan industri, seperti itu. Kalau kita sepakat dengan industri, oh iya, silakan. Gitu kan. Tapi alhamdulillah sejauh ini industri dengan kita sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh kementerian, ya, magang tuh prosedurnya seperti apa, SOP-nya harus seperti apa, gitu kan ya. Jadi anak-anak bisa melaksanakan dengan baik-baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, ini kan menarik ya Bu ya, untuk melihat bagaimana peran industri dalam ikut serta dalam mengembangkan potensi anak-anak kita, menggali kompetensi-kompetensi yang terus berkembang ya. Nah, ini kalau kita bicara di dalam konteks yang lebih luas, ya, hubungan antar industri, kemudian bagaimana guru-guru kita ditingkatkan kompetensinya, lalu bagaimana anak-anak kita bisa diserap di dunia kerja dan sebagainya. Nah, ada nggak kiat-kiat tertentu dari kawan-kawan di sini supaya anak-anak kita yang sudah magang di berbagai industri ini bisa masuk ke dunia kerja? Atau mungkin kalau kita lihat dari undang-undang ketenagakerjaan, itu 18 tahun ini anak-anak kita baru lulus. Nah, strategi apa supaya kekosongan 1 tahun ini ya bisa mempersiapkan anak-anak kita itu? Iya. Ini yang kita tuh ada yang SMK 4 tahun juga, Pak. Di sini 4 tahun, ada yang juga 3 tahun. Jadi terus terang aja untuk magang di kita tuh ada 6 bulan, Pak. Sesuai dengan aturan 6 bulan. Dan pada saat magang, industri akan melihat kriteria atau sikap kerja pada saat 6 bulan tersebut. Perusahaan tertentu biasanya suka telepon ke kita, Pak, ke pembimbingnya, Pak, ini gimana? Saya mau ngadain tes langsung ke anak, supaya nanti pada saat setelah beres magang, anak bisa langsung kerja, boleh atau tidak. Oh, silakan, saya bilang gitu kan ya, silakan untuk tes. Tapi dilalahnya, Pak, anak-anak tuh sudah lulus tesnya, Pak. Orang tuanya katanya pengennya kuliah gitu kan ya. Nah, itu yang menjadikan kekhawatiran saya gitu kan seperti itu ya. Padahal perusahaannya perusahaan bagus, Pak. Ya, terus di sini kan dekat dengan Cikarang, dekat dengan pusat industri ya, Pak ya. Itu perusahaan pada minta ke anak-anak kita, Pak. Ya, satu sisi orang tua saya bilangnya, walah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu juga kita bekali juga, Pak, anak-anak dengan kompetensi-kompetensi yang pada saat belajar kita kan ada SPW, Pak, Sekolah Pencetak Wirausaha. Nah, itu kita kembangkan juga, Pak. Jadi pada saat transisi ini, ya kan, 18 tahun ini kan anak-anak yang lulus ada yang 17 tahun gitu kan ya. Itu kita siasati dengan wirausaha. Apa yang sudah wirausaha masih pada saat belajar kelas 10, kelas 11, kelas 12 misalkan itu kan ya, usahanya dilanjutkan lagi. Alhamdulillah, Pak, anak-anak ternyata anak-anak tuh saya pikir, waduh, ini penghasilannya lebih dari saya ya ternyata. Luar biasa, Pak, dengan SPW itu, Pak. Karena penghasilan mereka sebenarnya, Pak, ya saya bilang, kamu apa sih wirausahanya? Itu, Bu, saya jualan pernak-pernik, kan sekarang musim K-pop, Bu. Itu, Bu, Pak, itu bisa sampai dengan nilai nominalnya bisa jutaan, Pak. Setiap bulan saya juga kaget. Nah, itu menyenangkan ya, Bu. Nah, itu, Pak, saya bilang gini, nak, kamu tahu dari mana sih itu? Kan sekarang media sosial, Bu, kata mainannya. Ya, kalau menjajakan kan nggak mungkin. Media sosial itu yang menjadikan ya saya bisa ngebantu orang tua, Bu. Jadi untuk uang jajan, jangan jajan, tabungkan, saya bilang itu kan untuk masa depan kalian seperti apa. Jadi itu, Pak, jadi anak-anak. Ya, ini artinya kan ada transformasi juga yang dialami anak-anak kita itu. Persoalannya sekarang bagaimana menjembatani antara kepentingan industri dengan kepentingan perkembangan pendidikan, ya kan begitu? Iya, betul. Nah, Bu Mei, kalau kita bicara tentang kurikulum, nah ini sekarang kan tadi Bu Mei bicara tentang bagaimana anak-anak kita berkembang, bagaimana mereka
bisa berproduksi dan sebagainya. Nah, Ibu Mei melihat ada transformasi kurikulum juga. Ada, betul. Dari 90-an, kemudian tahun 2004, lalu ada 2013, sekarang ada kurikulum merdeka, ada kurikulum prototipe, ada kurikulum bermacam-macam jenis kurikulum. Betul. Nah, Ibu melihatnya seperti apa? Iya. Kalau saya sebagai guru ya, sebagai pendidik gitu kan ya, bahwa bagi saya tuh kurikulum hanya acuan saja, Pak. Kebetulan saya produktif, ngajar produktif. Jadi saya ngajar ke anak sesuai dengan kebutuhan industri, ya kan? Itu mungkin jarang yang dimiliki oleh, mungkin jarang ya. Mungkin ada sih guru-guru yang produktif yang mengarah ke sana. Bagi saya kurikulum ada acuan sebagai ini kurikulumnya seperti. Tapi pas di lapangan, industri butuhnya ini. Saya mau ngajarkan seperti ini. Ya. Nah itu yang menjadikan bahwa anak-anak saya berhasil seperti itu, Pak. Terus terang aja gitu kan ya. Saya makanya sangat rindu, Pak, saya mengajar. Saya kemarin ngobrol dengan guru-guru gitu kan ya. Ibu sebenarnya ingin ngajar lagi gitu kan ya. Karena bagaimana memotivasi anak, bagaimana kita untuk di industri kebutuhannya ini. Ayo dong gitu kan ya anak-anak. Jangan sampai kalian nanti apa yang dipelajari tidak diperlukan di industri atau di masyarakat sekitar. Tambah lagi dengan guru-guru saya, Pak. Ini guru-guru saya terus terang aja, saya tidak mau kalah dengan guru-guru yang lain, ya. Apalagi guru-guru Cilengsi itu luar biasa sangat mudanya, Pak. Mungkin seusia anak saya, Pak. Jadi sama saya diajak lari luar biasa, Pak. Saya ikutkan sertifikasi, Pak, mandiri, Pak. Sertifikasi baik itu untuk internasional, Pak. TOT kan saya, karena saya terus terang pingin guru-guru saya tuh harus lebih pintar, harus pintar daripada ibu, saya bilang gitu kan ya. Ibu aja dulu haus banget yang namanya diklat, haus banget yang namanya ilmu baru, ya kan. Saya ke guru-guru siswa-siswanya LSPP 3. Saya bilang gitu kan ya. Bukan P1. Saya bilang P1 nanti jeruk makan jeruk, saya bilang gitu kan ya. Lebih baik P3 yang dari industrinya langsung ke sini. Ya, sekarang LSPP 3-nya ada di sini. LSPP 3 kita kerjasama dengan LSPP 3 yang dari luar, Pak. Oh gitu. Tapi TUK-nya di sini ya, Bu ya? TUK-nya di sini. TUK-nya di sini. Jadi yang ngawas kan industri langsung, yang nguji industri. Saya senang, Pak, industri. Nah, kalau gitu, Bu Mei, peran industri dalam mengembangkan kurikulumnya itu seperti apa? Kita ada kerjasama dengan ada sinkronisasi kurikulum, ya kan. Kita sudah beberapa industri yang datang ke sini, kita sinkronisasi kurikulum kan. Tidak hanya kurikulum, Pak, SDM-nya juga. Sarana prasarana juga, ya kan. Karena itu 3 item inilah yang menjadikan bahwa sekolah ini mungkin atau lulusan ini akan lebih baik ke depannya. Karena tanpa adanya sarana SDM sama kurikulum, ya kan, itu akan pincang. Salah satu itu akan pincang seperti itu. Kerjasama, alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan beberapa. Mungkin sekarang saya udah bisa ke industri, Pak. Karena kemarin selama COVID saya nggak bisa ke industri, Pak. Industri juga menolak untuk menerima tamu gitu kan. Jadi saya udah mulai lagi bergerilya ke industri-industri gitu kan ya. Jadi alhamdulillah, Pak, industri luar biasa. Ya, artinya di dalam pengembangan kurikulum khususnya di pendidikan SMK dan vokasi ini harus ada kesepahaman antara kebutuhan industri, kemudian kebutuhan pengembangan pendidikan khususnya akademik di sekolah ya, Bu ya. Yang ini hanya bisa dijembatani melalui satu mekanisme aturan yang jelas ya, Bu ya. Betul. Jadi tidak bisa kemudian salah satu pihak mengatakan oke, saya penting ini silakan dikembangkan, sementara di sekolah kita tidak memiliki SDM yang kuat gitu kan. Betul. Nah, jadi 3 item inilah yang harus kita jalankan pada saat sinkronisasi kurikulum kerjasama dengan industri, link and match seperti itu ya. Alhamdulillah, syukur-syukur kalau seandainya industrinya itu kita memberikan CSR, ya kan, CSR yang sangat luar biasa untuk perkembangan kompetensi keahlian yang ada di kita seperti itu. Ibu sendiri melihat
kurikulum terakhir sekarang yang sedang viral-viralnya ini. Merdeka ya? Kurikulum Merdeka. Nah, seperti apa sih? Lalu Merdeka Belajar itu seperti apa? Lalu kesiapan sekolah seperti apa? Kesiapan pemerintah juga seperti apa di dalam mendanai? Ya, saya berpikir nih, saya tuh udah merdeka dari dulu, Pak. Sebenarnya saya tuh sebagai seorang guru udah merdeka dari dulu. Saya bilang gini, pas saya baca, nah ini saya mau udah mengerjakan seperti yang ini, gitu kan ya. Jadi dengan adanya kurikulum merdeka, saya sebelum ada kurikulum merdeka, saya sering sampaikan ke guru-guru, Bapak dan Ibu mengajar, mangga sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan, di industri. Bapak dan Ibu untuk guru-guru nawil, dulu kan sebelum ada masih nawil A, nasional dan kewilayahan, bahasa Inggris disesuaikan dengan kebutuhan industrinya apa. Misalkan bahasa Inggris yang ada di jurusan IT akan berbeda dengan bahasa Inggris yang ada di jurusan mesin. Betul. Ya. Makanya saya gurunya tuh khusus, Pak. Satu guru bahasa Inggris A, dia khusus ngajar aja di IT, kelompok IT. Jadi teksnya tentang ke-IT-an. Ya. Untuk mesin, khusus untuk mesin. Teksnya juga khusus kemesinan. Suatu saat anak di industri, masa nggak tahu yang namanya palu, saya bilang gitu. Saya nggak tahu yang namanya solder, bahasa Inggrisnya seperti apa, saya bilang gitu kan ya. Nah itu sudah dijalankan di sini, Pak. Jadi sebelum ada kurikulum merdeka, kita sudah seperti itu, Pak. Jadi sekarang dengan adanya kurikulum merdeka, ya sudah beradaptasi, sudah fine-fine aja teman-teman seperti itu. Seperti apa sih sebenarnya kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka yang Ibu pahami? Yang saya pahami itu kurikulum merdeka itu adalah ya guru, peserta didik, tempat yang menyenangkan, belajarnya juga udah tidak ada lagi sekat-sekat. Tidak ada lagi dimanapun aja belajar fine-fine aja. Kalau tidak ada sekat kan masih ada kompetensi-kompetensi yang menjadi sekat. Gitu ya. Maksud tidak ada sekat ini untuk pembelajar, anak bisa belajar di mana aja sebenarnya. Kompetensi apapun juga bisa belajar seperti itu. Misalkan seperti otomotif, dekat dengan mesin, dekat dengan mesin otomotif. Bagaimana ngelas di otomotif juga belajar ngelas. Bisa tuh belajar ke mesin. Nah, tapi di industri kan butuhnya subspesialis. Nah itu dia, yang spesialis tentang nantilah pada saat kelas 3 anak-anak sertifikasi, Pak. Nah milih anak mau sertifikasinya apa, ya kan? Kompetensi yang dimiliki apa? Seperti halnya di multimedia, milih, ya kan? Apa mau ke animasinya, atau mau ke desain grafisnya? Nah milih anak yang mana nih? Oh, saya mau ke desain grafisnya. Oh, sertifikasinya berarti menggunakan yang internasionalnya ini. Boleh nggak misalnya siswa itu dia belajar di kompetensi mesin, tapi Bu, saya pinginnya di multimedia saja saya sertifikasinya. Boleh nggak? Boleh, asalkan dia mampu. Itu mampu. Ya, mampu pada saat nanti ada praujinya dulu. Kenapa tidak diarahkan dari awal aja kalau gitu? Makanya saya sering bilang ke anak-anak di sini, nak, masuk kompetensi keahlian jangan karena teman, jangan karena orang tua. Beda dengan kita dulu ya. Saya dulu mungkin masuk ke jurusan ini gitu kan ya, kuliah gitu kan ya, manut aja gitu kan ya, seperti itu. Sekarang anak-anak udah seperti itu. Bu, saya pengennya kan masuknya ke jurusan ini. Oh ya udah, mangga silahkan. Tapi ingat ya, saya bilang itu kan ya, betul-betul belajar, saya bilang itu kan ya, karena tapi tidak hanya hard skillnya, Pak. Kita soft skillnya juga kita ini juga diperdalam dengan adanya ekskul seperti itu. Karena tapi ada satu yang menarik sebenarnya, Bu, di dalam Merdeka Belajar. Kalau kita bicara Merdeka Belajar, harusnya Merdeka Belajar tanpa sekat seperti yang Ibu katakan kan. Tapi masih disekat dengan apa misalnya? Pembatasan kuota, misalnya, atau ada misalnya zonasi. Ini kan nggak merdeka. Nah, itu yang saya jadi pikiran saya juga. Waktu saya kemarin tahu sendiri kan, Bogor tuh wilayahnya luas, Pak. Luas Bogor. Jadi yang wilayah Cilengsi ini, zonasi ini hanya Cilengsi saja kan. Untuk beda kecamatan tuh udah nggak bisa. Sedangkan SMK tuh di Cilengsi cuma satu kan. Perbatasan di Jonggol tidak ada gitu kan ya, SMK itu kan ya. Nah mereka bilang gini, wah ada kepala desa, kan kita sosialisasi dengan kepala desa, Pak. Bu, berarti desa saya kan jauh nih, perbatasan dengan jauh, nggak bisa ya
ke SMK Negeri 1 Cilengsi. Oh bisa Pak, saya bilang itu kan ya. Karena SMK 1 Cilengsi zonasinya cuma berapa persen. Kuotanya. Bapak nanti bisa melalui jalurnya yang masih banyak nih Pak. Saya bilang itu prestasi atau apa seperti itu. Artinya, kecuali SMA kali ya. Iya. Artinya itu kan harus ada keberanian melawan arus. Betul. Ini melawan arus tidak salah ya, karena ini untuk kepentingan pendidikan nasional dan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pembangunan. Jadi saya kira tidak ada salahnya ketika tetangga desa ingin masuk ke satu wilayah. Betul. Sementara SMK yang dengan jurusan itu ada di tempat itu. Iya. Tapi saya welcome Pak, karena kebetulan untuk PPDB sekarang itu SMK zonasi cuma sedikit Pak, cuma sekitar 15%-an, ya hanya tetangga sekitar aja gitu kan ya. Yang lainnya ada jalur-jalur lain seperti itu yang bisa mengcover semua yang ada di wilayah Cilengsi. Ya, ada juga mungkin anak-anak kita yang dari perbatasan dengan Gunung Putri juga ada Pak. Ada yang lintas kecamatan juga ada, yang dari Kelapa Nunggal, yang jauh lumayan ke sini gitu. Ada juga yang dari Jakarta. Ini kan tetangga kita Jakarta sampai sini, Pak. Bener. Jakarta Timur, Bekasi juga kan ya. Bekasi. Ada yang Bekasi juga seperti itu. Iya. Mega apa kata orang itu, mega city ya. Mega city. Iya. Ya. Jadi saya coba berpikir nih, oh ternyata Cilengsi itu berbatasan dengan Depok. Berbatasan dengan Jakarta juga, berbatasan dengan Bekasi juga gitu kan ya. Meskipun sebenarnya letaknya ada di pedesaan ya. Iya. ada tapi kita tetangga kota wisata juga Pak. Iya, ada kota wisata di sini juga ya. Tapi ini menarik memang ketika kita bicara tentang zonasi dengan di dalam konteks Merdeka Belajar. Jadi seperti kita itu dibebaskan, diberi kebebasan tapi ekornya dipegang. Itu betul Pak. Nah mungkin itu adalah kebijakan dari pemerintah juga sih Pak. Karena ujung-ujungnya kebijakan apapun kalau negeri kan kalau ada apa-apa kita tetap aja ke pemerintah daerah gitu kan. Seperti itu gitu kan ya. Jadi mungkin tidak lepas juga gitu kan ya. Kalau ada apa-apa gitu kan ya. Ya SMA mungkin ya yang luar biasa gitu kan ya. Zonasinya gitu kan ya. Seperti itu. Bu, ini kita bicara sekolah menyenangkan. Nah, ini di pedesaan itu kan sebenarnya sudah menyenangkan ya, sekolah di pedesaan itu. Wah, luar biasa menyenangkan ya bagi saya karena pengalaman saya dulu. Tapi ini ada istilah sekolah menyenangkan. Dari dulu menyenangkan sebenarnya. Nah, menurut Ibu apa sih sekolah menyenangkan itu seperti apa? Bagi saya sekolah menyenangkan tuh yang pertama adalah anaknya betah ya di sekolah. Betah dalam keartian tuh untuk mencari ilmu, berdiskusi gitu kan ya, kolaborasi dengan teman-teman yang lainnya, bercerita gitu kan ya. Pengalaman saya dulu seperti itu gitu kan ya. Yang kedua adalah guru-gurunya yang menyenangkan ya kan, yang bisa diajak untuk sebagai orang tua, perwakilan orang tua selama di sekolah ya kan. Dan yang ketiga juga tempatnya yang asik gitu kan ya, yang asik untuk dijadikan sebuah proses untuk tidak hanya belajar aja ya kan, tempat kongko juga seperti itu ya. Mungkin ya saya sering bilang ke anak-anak, nak kenapa belum pulang jam segini, karena saya kadang-kadang pulang maghrib atau jam 7 habis isya gitu kan ya. Itu Bu lagi mengerjakan ini dulu lah, udah ke orang tua atau belum, saya bilang gitu kan ya. Kenapa gitu kan dia? Iya Bu, asik di sekolah Bu, katanya gitu kan, seperti itu. Tapi dulu zaman kita sekolah dulu ya juga sama. Jadi sekolah itu memang membuat kita betah. Gitu. Iya. Jadi kadang pulang itu kan kita maghrib belum pulang. Itu kadang-kadang di sekolah ada bahkan teman-teman yang di OSIS tidur di sekolah. Betul gitu kan. seperti itu. Nah, ini ketika sekarang ada istilah sekolah menyenangkan, jadi masyarakat bilang, dari dulu juga menyenangkan. Ya itu. Saya berpikirnya apa ya, saya bilang itu kan ya, nggak ada bedanya dulu seperti ini gitu kan. Apa karena sekarang sudah banyak media mungkin, ini loh setelah menyenangkan tuh seperti ini gitu kan ya. Dulu kan tidak ada medianya, ya kan, tidak ada yang gembar-gembornya seperti apa gitu kan ya. Kalau sekarang kan pas saya ikut, waktu itu sempat saya ikut workshop tentang SMK menyenangkan, lah ini mah sudah dilaksanakan
ini sudah dilaksanakan. Sudah gitu berjalan dengan sendirinya. Dijalankan dengan sendirinya gitu kan seperti itu. Dan jadi menurut Ibu itu yang menyenangkan sebenarnya apanya? Iklimnya atau proses pembelajarannya atau apanya? Semuanya Pak. Semuanya, baik iklimnya kondusif untuk belajarnya, suasananya, suasananya, dan di situ anak bisa untuk tidak hanya di ruang kelas saja diskusi, ya kan, bisa di luar kelas juga dengan tempat yang menyenangkan gitu kan ya. Guru-gurunya yang asik itu Pak. Saya lihat sih kalau guru-guru tuh apa. Saya suka ngobrol cerita, ya Bu, anak-anak suka curhat ke saya gitu kan ya. Masa ya Bu sampai jam 10 malam, 11 malam curhat apaan? Saya bilang gitu kan ya. Ya biasa anak-anak Bu gitu kan ya. Tapi sekarang kadang-kadang menjadi sekolah yang tidak menyenangkan kalau guru-gurunya pindah semua ke daerah jauh gitu ya. Sekarang kan baru musim ini, di daerah-daerah itu mutasi kemana, dan itu daerahnya terpencil. Nah, itu yang barangkali yang tidak menyenangkan, tidak menyenangkan di situ. Bisa seperti itu Pak, ya kan, karena anak-anak yang merasakan anak-anak ya, saya bilang gini, kita tuh konsumen kita yang paling utama tuh ada pelayanan kita, pelayan anak-anak sama orang tua, iya kan. Apapun juga kita layani anak-anak gitu kan ya, seperti itu. Kalau yang tidak menyenangkan, ya mungkin bisa dari gurunya Pak, dari suasananya, dari program-programnya mungkin yang menjadikan anak tidak enak. Saya bisa contoh sampel gini Pak, pada saat main MPLS, saya bilang gini ke wakil kesiswaan, Pak, pramuka tuh masih tetap ada kurikulumnya. Saya bilang gitu kan ya, pramuka. Coba sekarang agendakan untuk kegiatan kepramukaan ya, kemah blok. Bu, kemah bloknya di mana nih gitu kan ya? Gak usah jauh-jauh, lahan kita banyak, luas, sudah di sekolah saja. Saya bilang gitu kan ya. Sudah, akhirnya kita sosialisasi ke orang tua Pak. Orang tua semangat sekali Pak. Harus bawa apa? Gitu kan ya. Saya harus menyiapkan apa gitu kan ya. Itu kita 2 hari Pak. 2 hari kita kemah blok di sini, luar biasa, anak-anak nggak mau pulang kayaknya Pak. Sampai anak yang sakit saja malah berantem sama orang tuanya, tidak mau pulang. Saya mau di sini saja, gitu kan. Saya bilang gini, tidak nak, saya bilang itu kan ya, takut ada apa-apa. Malah berantem sama orang tuanya. Saya bilang gini, oh berarti anak-anak fine ya, senang ya, saya bilang gitu kan ya. Karena anak bisa masak di sini, bisa bernyanyi, ya kan. Kita bisa melihat suasana di lingkungan kita, di sekitar kita. Ada kita mencari apa, pengenalan lingkungan, penjajakan gitu kan ya. Jangan sampai anak ke sekolah nggak tahu, oh itu ada gedung apa ya di luar sekolah gitu kan, seperti itu. Ya ini hal yang menarik saya kira, melihat ekstrakurikuler itu ya. Kalau dulu kan pramuka itu salah satu yang dipergunakan sebagai media pengembangan karakter. Betul. Tapi sekarang sudah tidak di Kementerian Pendidikan kan? Sudah dipindah ke Pemuda dan Olahraga. Dan ini saya kira ada satu gap di situ. Karena di Kementerian Pendidikan sendiri sudah merasa tidak memiliki link yang kuat, sementara di Kementerian Olahraga juga tidak, bingung dia maksudnya tidak memiliki arah gitu. Mau diapain ini itunya? Betul ya, dibinanya siapa? Iya, maka mungkin ke depan ini satu saran kali ya buat pengambil kebijakan, buat kawan-kawan untuk kembali memberikan tanggung jawab betul Pak kepada Kementerian Pendidikan. Pramuka menjadi salah satu model. Saya kira ini penting Bu ya, untuk mungkin sama teman-teman di pendidikan atau dunia pendidikan itu untuk beralih kembali untuk menyenangkan proses itu. Karena terus aja Pak, pramuka itu sebenarnya lengkap Pak, ekstrakurikuler yang lengkap. Iya kan, karena di situ ada pencinta alamnya ada di situ, betul. Seninya ada di situ, ya kan, untuk keterampilannya ada di situ, gitu kan ya. Itu baris bebarisnya juga ada di situ, paskibranya ada di situ, gitu kan ya. Itu saya bilang untuk UKS juga ada di situ. Betul. Ya kan, saya bilang gini, kalian tuh tidak usah kemana-mana, cukup di pramuka, kalian sudah lengkap semua yang dapatkan. Karena saya terus terang aja, pramuka adalah tidak bisa ditinggalkan. Tetap pramuka itu adalah pendidikan karakter yang paling utama. Jadi harus kembali ke
Saran saya seperti itu, Pak. Pendidikan. Iya. Oke, sebagai penutup Bu Mei, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Iya. Mungkin karena saya sebagai seorang pendidik juga gitu kan ya, marilah sebagai pendidik gitu kan, bagi guru-guru yang ada di Cilengsi maupun yang lain gitu kan ya, kita didik anak-anak kita dengan pendidikan karakter yang sangat baik, karena karakter yang sangat baik itu adalah melihat dari kita. Kita akan sebagai suatu yang role model dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa yang kita ucapkan, apa yang gerak-gerik kita, anak menjadikan kita contoh. Dan satu lagi adalah ikhlas dalam mengerjakan sesuatu. Saya yakin dengan keikhlasan itu akan banyak didapatkan oleh pendidik. Ya, tidak hanya rezeki ya berupa materi, rezeki apapun, kesehatan itu kan yang paling utama, itu yang menjadikan kita bisa melaksanakan pembelajaran ini, memberikan pengajaran ke anak-anak dengan yang sangat luar biasa. Itu aja, Bu, Pak. Oke, sahabat Tristan, pembangunan pendidikan dan sumber daya manusia sudah selayaknya dilakukan secara ikhlas, tanpa kepentingan, kecuali kepentingan untuk mengembangkan potensi anak-anak kita untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Kita akan jumpa lagi di Ngopas yang akan datang dengan topik yang tidak kalah menarik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.